I can tell you they're trying to get him a top five guy. UFC announces it. Obviously, it's not going to be next month. It's going to be 2 months and longer. So, what are we talking about? Menjadi petarung yang paling mengkhawatirkan bagi lawan-lawannya memang terkadang menjadi kesulitan bagi petarung itu sendiri. Bahkan ketika akan memesan pertarungan pun, itu akan menjadi sesuatu yang belum tentu menghasilkan. Dari beberapa waktu yang lalu di mana Umar Nurmagomedov telah merasa resah dari potensi pertarungannya di UFC yang bisa dikatakan sepi dari peminat akibat kekhawatiran pesaing lainnya. Akhirnya pelatih Javier Mendez baru-baru ini memberikan pandangannya dari potensi lawan yang akan dihadapi Umar untuk yang selanjutnya. Namun sang pelatih tidak mengetahui pasti siapa lawan, kapan, dan di mana akan digelar. He is still undefeated, Umar Nurmagomedov. Sepupu Khabib Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov, yang saat ini sebagai petarung yang belum terkalahkan di divisi kelas bantam UFC, digadang banyak orang akan menjadi pemegang tahta kekuasaan di divisi tersebut. Dengan rekor MMA-nya saat ini 16-0 dan rekor UFC 4-0, jelas menjadi seorang pesaing yang selalu menghantui di divisi Aljamain Sterling, di mana beberapa pesaing lainnya memiliki beragam alasan ketika akan dihadapkan dengan petarung 27 tahun ini. Semula UFC berpikir akan memiliki kerja yang selesai dengan menjodohkan Umar dengan pesaing nomor 1 divisi merah di Philly. Akan tetapi petarung 32 tahun yang berasal dari Georgia itu menolaknya, dengan alasan jika dia masih mengalami cedera tangan pasca kemenangannya melawan PDN, yang pernah dijelaskannya bersama Imam Janki dengan mengatakan, "Mereka memang menawariku Umar, tapi aku masih terluka. Aku menghormatinya, tapi dia masih di nomor 11 dan hanya memiliki 4 pertarungan di UFC. Sementara aku memiliki 11 pertarungan di UFC. Itulah mengapa menurutku dia harus memiliki pertarungan yang lebih lagi. Dia memang petarung yang bagus, namun aku pesaing peringkat pertama dan memiliki 9 kemenangan beruntun," katanya pada waktu itu sebagai alasannya menolak Umar. Dan seperti yang diungkapkan Mendez, selain dari alasan luka yang masih dalam pemulihan, Mendez juga memaklumi Merab bahwa di samping itu mereka para pesaing di divisi kelas bantam tentunya sangat mengkhawatirkan bahwa pertarungan melawan Umar juga sebagai salah satu bentuk pengorbanan mereka yang mempertaruhkan posisi tembakan gelar. Namun baru-baru ini pelatih kepala AKA itu mendapatkan berita gembira dari UFC karena Umar dalam pengerjaan mereka untuk pertarungan yang berikutnya. Sayangnya bagi Mendez sendiri, pelatih itu sama sekali belum mengetahui siapa lawan dan kapan pertarungan itu digelar. Karena UFC sendiri menurutnya hanya mengatakan jika mereka akan mengerjakan pertarungan pesaing yang belum terkalahkan itu. Meski demikian, Mendez sangat mengharapkan sekali jika pertarungannya itu menjadi acara utama UFC dengan durasi 5 ronde, dari alasan tertentu yang digambarkan sang pelatih tersebut. Karena biar bagaimanapun juga, jika dia meyakini bahwa Umar adalah seorang petarung yang menurutnya akan mengikuti jejak pendahulunya Khabib Nurmagomedov. Mendez menjelaskan dari semua uraiannya ini dalam acara podcast di akun YouTube-nya dengan mengatakan, I can tell you they're trying to get him a top five guy. Don't know where, don't know when, because that's, everybody's denied him. I can tell you that the number one guy declined him because he should decline him. I would fight somebody else. I wouldn't fight Umar, and he did that for the right reason, because nobody wants to risk their title shot position for a guy that's in the top 10, just like Islam, remember? No, but Islam was the top. He was like number 11. Then he got a really low guy. Then he won that fight. That's where he got the title shot. Same thing with Umar. Same thing with Khabib. Remember, Khabib in the same boat. Nobody wanted to fight Khabib. They're all in the same boat. Umar's following in Khabib's footsteps, to be honest with you. So who he gets, I don't know. All I know is this: I want a main event for him, because that's what's going to get him to the next step, and I want a top 5 guy or 6. I don't know which one they're going to work out, and yeah, you'll know when the UFC announces it. Честно сказать, я вам так скажу, 6 лет я занимался войной.
Jelas sudah dari keyakinan Mendes bahwa trio Dagestan, Khabib, Islam, dan Umar merupakan petarung UFC yang berada dalam perahu yang sama. Ia mengartikan bahwa ketiga petarung ini diprediksinya akan menjadi juara di divisi mereka masing-masing. Dengan Khabib yang sebelumnya juga sebagai petarung yang ditakuti dan tidak memilih-milih lawan. Dan begitu juga dengan Islam bahkan Umar, di mana ketiga Dagestan ini sama sekali tidak memperdulikan siapapun lawan yang akan mereka hadapi ketika UFC memberikan pilihannya. Dari harapan Mendes dengan lawan yang diinginkannya berada dalam 5 atau 6 besar, bisa sangat dimungkinkan sekali terdapat beberapa nama seperti Merab Dvalishvili, Sean O'Malley, Henry Cejudo, PDN, Cory Sandhagen, maupun Marlos Vera. Dan hanya ada 2 yang sangat memungkinkan sekali menjadi lawan Umar, yaitu Cory Sandhagen atau Marlos Vera. Akan tetapi seperti yang baru saja diberitakan oleh Ariel Helwani, bahwa UFC sedang berusaha mencocokkan Umar dengan Sandhagen daripada dengan Marlos Vera. Namun ini juga belum menjadi sebuah kepastian sebelum UFC mengumumkan secara resmi siapa lawan yang sebenarnya yang akan berhadapan dengan Umar. Karena seperti yang dikatakan Mendes bahwa dia sendiri belum diberitahu kepastian tersebut, yang juga dikatakannya jika pertarungan itu pun mungkin tidak akan dikerjakan dalam waktu dekat ini seperti yang kembali dikatakannya berikut ini. You know, obviously, it's not going to be next month. It's going to be 2 months and longer. So what are we talking about? Are we talking about August, September, November, December? Yes. I say August. Let's say late July. We'll get a dance partner for his next fight. And hopefully, I hope it's a main event or co-main event. That's what I'm hoping for. Because to get the spotlight, you need the spotlight. You got to build the person in order to go to the next level. And I don't care about the opponent. I don't care. I believe I'm correct when I'm saying this. Umar doesn't care. Just give me somebody in the top 5. I don't care who it is. And I don't care either. He's going to have to fight them all. And the way I look at it, you know, you're going to have to fight whoever's up and, you know, for that title. Whoever the UFC puts in front of you, hey, that's what the champion's supposed to do. That's why Islam doesn't care who the UFC picks. Dan seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Cory Sandhagen tampaknya yang lebih berpeluang sebagai lawan yang berikutnya. Namun jangan dikira dulu ini akan berhasil. Karena seperti yang dikatakan Mendes bahwa mereka akan mempertaruhkan posisi tembakan gelarnya ketika berhadapan dengan Umar. Dan dari sini Sandhagen dengan 2 kemenangan beruntun melawan Song Yadong dan Marlon Vera. Dari posisinya sebagai pesaing peringkat keempat mengartikan hanya butuh 1 tembakan lagi untuk pertarungan gelar. Yang mungkin saja akan sangat disayangkannya jika kekalahannya di tangan Umar malah akan menurunkan peluangnya. Dan mungkin itulah sebabnya bisa diperkirakan jika Sandhagen merasa lebih baik menghadapi Merab Dvalishvili yang belum berencana kepada tembakan gelar meskipun berada di peringkat teratas. Lantas kemana arah yang lebih memungkinkan bagi Umar? Tampaknya yang layak dihadapi adalah Marlon Vera yang baru saja dikalahkan Cory Sandhagen. Sekaligus untuk memantapkan posisinya di urutan ke-6 jika mampu melewati Umar. Dan bagi Umar sendiri, ini memang masuk akal untuk mengunci posisi di urutan ke-6 jika mengalahkan Vera, yang sekaligus hanya membutuhkan paling tidak 2 kemenangan lagi menuju tembakan gelar dengan target Henry Cejudo yang akan dilewatinya dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.